Padahal hari Sabtunya kami itu baru balik dari Medan ke Rantau Prapat ya kan weh. Dan malam minggunya itu kami tiba di Rantau Prapat, lanjut hari Minggu kami istirahat, dan setelah itu di hari Seninnya kami OTW lagi. Hai weh. Nah, siapa nih dari kemarin yang nunggu-nunggu video perjalanan touring aku? Jadi hari ini tuh aku mau up tentang perjalanan touring aku kemarin ya weh. Tapi sebelum melakukan perjalanan jauh, aku mau singgah ke rumah bestie aku dulu karena aku mau ngambil kompor sama gasku yang dipinjamnya tapi nggak dipulang-pulangkan. Ujung-ujungnya memang jadi kerjaan awak juga ini ya kan. Dia yang minjam gitu, awak mau pakai, awak pula yang jemput ke rumahnya. Emang nggak ada akhlak bestieku yang sebiji ini. Oke lah weh, mari kita lanjut cerita. Nah, setelah dari rumah bestieku tadi ya kan weh, tiba-tiba aja kami udah sampai di SPBU. Karena kita itu mau melakukan perjalanan yang lumayan jauh, jadi minyaknya itu harus kita fullkan terlebih dahulu. Setelah isi minyak ini kita lanjut lagi mau singgah ganti angin ya weh. Jadi kebiasaan lakiku kayak gini weh. Sebelum lanjut perjalanan jauh, wajib angin ban kereta yang lama itu dibuang ya kan weh. Lanjut diisi ulang lagi sama nitrogen. Kalau kata lakiku sih itu fungsinya biar bannya dingin. Itu katanya lo ya weh, bukan kataku. Entah betul entah enggak, aku pun nggak tahu. Pokoknya intinya pada saat itu hatiku sedang berbunga-bunga karena aku mau diajak dolan. Kiu. Sebetulnya mau berangkat touring ini ya kan weh, udah lama kali direncanakan dari tahun kemarin. Tapi itu tadi lah ya kan weh, yang namanya direncanakan itu akhirnya apa, jadi wacana. Sampai lupanya awak ya kan weh yang punya rencana mau jalan-jalan itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa sadar lagi dari amnesia dan ingat lagi rencana mau touring yang sempat tertunda pada waktu itu. Makanya kali itu harus betul-betul jadi berangkat, jangan cuma jadi wacana lagi. Biar akunya itu nggak tantrum. Karena kan weh, selama liburan di Medan itu kami itu betul-betul nggak ada kemana-mana. Palingan pun main-mainnya itu sekitaran Medan aja. Dan ketepatan juga mertua perempuan aku itu lagi sakit ya kan. Makanya ontoknya itu ya di sekitaran Medan aja, kalau enggak pun ontok di rumah. Maklum lah ya kan weh, namanya juga ngurusin orang sakit. Jadi nggak bisa main-main yang terlalu jauh gitu ya kan. Dan pada akhirnya dikarenakan lakiku ini ngantar aku dan anak-anak pulang ke rumah, waktu lakiku juga nggak bisa lama-lama di rantau ya kan weh, karena pada saat itu lakiku lagi kerja di Medan. Jadi kami memanfaatkan waktu luang untuk touring. Nah, touringnya kami ini bukan cuman berdua ya weh. Jadi aku ngajak bestiku. Karena memang rencana touringnya ini dadakan. Jadi bestie aku itu belum ada persiapan sama sekali. Bayangkan kalian lah weh, gitu mau berangkat barulah orang itu mau servis kereta. Apa nggak garing awak nunggu orang itu di simpang Pulau Raja ini ya kan? Nah, dikarenakan nunggu bestieku nggak datang-datang, akhirnya pun kami melanjutkan perjalanan lagi. Sebetulnya ya kan weh, di hari Minggu itu aku udah bilang sama bestie aku kalau hari Senin kami itu mau berangkat touring. Tapi bestie aku itu nggak percaya, dikiranya kami itu bercanda. Nah, tiba di hari Senin pagi kami itu udah siap-siap. Terus kami kabarin orang itu jadi ikut apa enggak. Tapi bestie aku ini masih tetap nggak percaya weh. Dan pada akhirnya kami pun voice call, barulah bestie aku percaya kalau kami itu memang betul-betul mau berangkat betulan. Nah, disitulah baru percaya orang itu kalau kami itu memang betul-betul serius mau touring. Wih, entahlah kenapa punya bestie itu pada nggak percayaan ya kan. Bayangkan kalian lah weh, awak udah siap-siap mau OTW, di situ orang itu belum mandi, belum packing, belum lagi servis kereta. Wih, entahlah kayak mana lah coba, bosannya kami nunggu orang dua ini nggak sampai-sampai. Pengen kali rasanya aku itu salto-salto di song-songan ini weh. Hah, kalian tengok lah, walaupun pada akhirnya orang ini datang juga ya kan weh, tapi kayak merasa gak bersalah pula itu. Kalian tengok lah ekspresinya. Pengen kali rasanya tak tumbukkan sekali. Dari jam 8:30 kami berangkat dari rumah, dan jam 1:30 lah kami baru jumpa orang ini. 5 jam weh, bayangkan 5 jam. Rasanya mantap nggak tuh? Tapi ya udahlah, karena videonya ini udah kepanjangan, jadi ceritanya itu aku bakal lanjut di part 2.